Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali bersama saya Roni Yoel dan ditemani anak saya Belinda. Shalom. Hari ini saya ingin berbagi dengan saudara, topiknya penting sekali, Apa tuh? mengenai umat Kristiani KW. Iya, umat Kristiani KW. Dan ini penting, kenapa? Karena kita di dalam kerohanian ini sesungguhnya setiap waktu itu berhadap-hadapan dengan kuasa si jahat, yaitu si iblis, yang mana tujuan dia terhadap kehidupan manusia adalah untuk membawa sebanyak-banyaknya orang untuk masuk ke dalam api neraka. Iya. Nah, sifat iblis itu adalah tipu muslihat, tipu daya. Nah, saking pakarnya dia tipu daya, dia tidak segan-segan untuk memakai firman Tuhan. Ya, hal itu terbukti waktu dia mencobai Tuhan Yesus. Dia menggunakan firman Tuhan. Ya, waktu dia mencobai Hawa juga, menggoda Hawa, ya, di Taman Eden. Itu juga dia pakai firman Tuhan. Jadi inilah mengapa saya memberikan suatu peringatan bahwa yang ingin dibagikan kali ini adalah sangat penting. Yang kami mau beri tema hati-hati terhadap kekristenan KW, ya, aspal, asli tapi palsu. Ya, iya. Oke. Sekarang saya ingin tanya sedikit. Barang-barang branded, ya, barang-barang bermerek, itu kan terkenal sangat mahal. Iya. Sehingga hanya segelintir orang atau orang-orang tertentu saja yang sanggup untuk membeli barang tersebut. Tetapi karena barang itu memang bagus, maka orang-orang yang tidak mampu membeli juga ingin mempunyai, ingin memiliki, benar ya? Ya, ada merek-merek tas gitu yang bagus, ya kan? Kemeja baju yang bagus, sepatu yang bagus, jam tangan yang bagus. Nah, karena tidak mampu membeli yang asli, maka mereka membeli apa yang diistilahkan oleh pedagang itu sebagai barang KW. Ya, hampir menyerupai asli, itu KW super katanya. Iya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kira-kira cukup senang enggak kalau bisa membeli barang bermerek, ya, tetapi KW super aja gitu, tidak bisa membeli yang aslinya, ya, happy juga ya? Iya, happy. Nah, itulah. Tanpa kita sadari, ada banyak orang Kristen hari-hari ini, ketika mereka menerima Yesus, dan mereka rajin beribadah ke gereja, ya toh? Apalagi mereka sudah terlibat di pelayanan sebuah gereja, lalu mereka merasa begitu senang, merasa itu sudah sangat-sangat rohani, bahwa itu adalah jaminan keselamatan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Menjadi Kristen atau menjadi umat Kristiani atau menjadi pengikut Yesus itu bukan cuma sekedar mengganti status agama di KTP, ya toh, tulis Kristen gitu. Iya. Terus kita sudah merasa kita menjadi orang Kristen dan beranggapan bahwa menjadi orang Kristen itu adalah jaminan keselamatan. Belum tentu. Ya, memang begitu, belum tentu. Saudara sudah dibaptis pun, ya, itu belum jaminan bahwa saudara itu benar-benar telah diselamatkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita ini sedang berhubungan atau berurusan dengan persoalan kehidupan setelah mati, yaitu sorga atau neraka. Ya, dan kita berurusan masalah ini itu dengan pemilik alam semesta, yaitu Tuhan Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah, saya ingin sampaikan kepada saudara, Yesus Kristus itu bukan patung yang dimana kita percaya lalu selesai. Yesus patung bukan? Bukan patung. Buktinya apa dia bukan patung? Bukan cuma dia bisa makan dan minum loh. Dia mengucapkan firman. Iya. Nah, oleh karena dia mengucapkan firman, maka kita, ya kan, harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan Yesus tersebut. Sekarang apa sih yang disebut percaya Yesus itu? Coba kamu bisa kasih jawaban. Percaya Yesus itu apa sih? Gitu. Apa karena kamu bilang, oh ya saya percaya Yesus, maka itu cukup gitu?
Karena percaya Yesus kamu memberi dirimu dibaptis itu cukup gitu. Apa sih yang disebut orang yang percaya Yesus? Kita itu disebut percaya, ya, percaya kepada Tuhan Yesus hanya apabila kita melakukan perintah firman-Nya. Ya, kalau kita tidak melakukan perintah firman Tuhan, masa iya kita disebut orang percaya? Dari mana ukurannya kita itu percaya Yesus? Ya dari ketika kita melakukan perintahnya. Kalau kamu nggak percaya dia, kamu nggak lakukan perintahnya. Kamu nggak percaya saya perintahkan kamu lakukan sesuatu. Mana mau kamu melakukan? Ya toh? Pasti kamu akan melakukan karena yang menyuruh itu adalah orang yang dapat dipercaya. Iya. Apalagi kita berurusan dengan hal-hal kerohanian seperti ini, yang mana adalah Allah yang Maha Kudus. Ya, jadi kalau kita hanya mengatakan percaya itu lip service namanya. Ya, hanya bibir saja. Gitu. Karena ukuran seseorang percaya itu adalah ketika dia melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Nah, perintah-perintah firman Tuhan ini hanya akan mampu atau hanya akan diperjuangkan oleh seseorang yang sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan Yesus. Coba kamu perhatikan, orang yang percayanya setengah-setengah, ya disuruh mengampuni aja pasti berargumentasi, ya toh. Dan disuruh tidak khawatir saja pasti juga berdebat dalam hati, dalam batinnya. Karena apa? Karena dia tidak percaya terhadap perintah atau janji jangan khawatir itu. Itulah masalahnya gitu. Jadi kita ini harus hati-hati. Jangan-jangan kita sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tetapi Kristen ini adalah Kristen KW. Kita hanya senang menjadi Kristen, tetapi bukan Kristen sejati, bukan Kristen yang sesungguhnya. Ya, coba kamu buka di Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, perhatikan saudara, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kata kehendak ini adalah suatu permintaan yang dalam makna ini adalah perintah Tuhan, firman Tuhan. Setiap firman yang diucapkan Allah itu merupakan kehendak Allah terhadap manusia. Manusia tidak dapat berbuat sesuatu kebenaran apapun dari dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebaik apapun dia hidup, kalau dia di luar firman Tuhan, maka dia itu tidak dapat dibenarkan oleh Allah. Hidupnya tetap akan masuk dalam api neraka. Ukuran kita benar atau salah, kebenaran atau bukan kebenaran, ya, itu adalah firman Allah, itu adalah tonggaknya gitu loh. Jadi kalau kita pun punya kemampuan intelektual begitu tinggi ya, sehingga kita mau argumentasi sampai ke ujung langit pun, kalau itu tetap tidak duduk, tidak nyambung dengan firman Tuhan, kamu tetap tidak benar di mata Allah. Karena siapakah kita yang dapat menasihati Allah? Ya kan? Itu kata firman Tuhan juga. Nah, sekarang Yesus itu juga disebut sebagai terang. Nah, mengapa kita itu perlu untuk melakukan kehendaknya Allah atau perintah-perintah firman Tuhan? Satu contoh aja, misalnya di 1 Yohanes 2 ayat 10. Coba kamu baca 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. Jadi saudara itu jangan sembarangan membuat kesimpulan bahwa kita ini sudah diselamatkan, karena ada beberapa hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang sekali selamat tetap selamat, ya, tanpa memperdalam bahwa di dalam keselamatan itu ada kehendak Tuhan, seperti yang kita baca di Matius 7 ayat 21 tadi, ya kan, bahwa tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, sekarang kita kasih contoh di 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Sekarang pertanyaannya, orang yang sesat, ya, dia diselamatkan tidak?
hidupnya di mana kalau ketika dia mati nanti? Orang sesat hidupnya. Di neraka. Neraka. Mana ada orang sesat hidup dalam sorga? Iya kan? Nah, ini satu contoh. Firman Tuhan mengatakan barang siapa mengasihi saudaranya, ya kan, ia tetap berada di dalam terang. Artinya dia tetap berada di dalam naungan Kristus Yesus. Nah, mengasihi saudaranya ini kan perintah. Lah kalau kamu tidak melakukan perintah ini, kata firman Tuhan tadi, kamu itu hidup di dalam penyesatan. KTP-mu Kristen, ke gerejamu tidak pernah absen, tapi kamu dalam penyesatan. Kenapa? Karena perilaku hidupmu masih tetap seperti sebelumnya. Tidak duduk, tidak nyambung dengan firman Tuhan. Ya kan? Firman Tuhan bilang kamu harus mengasihi saudaramu, tapi hidupmu tidak mengasihi saudaramu. Lalu kamu merasa hanya karena kamu itu sudah dibaptis, rajin beribadah, giat pelayanan kemana-mana, terus kamu menganggap kamu itu selamat. Tidak seperti itu kan? Itu kan pemikiran kita saja yang mengatakan itu kita selamat dengan cara itu. Tetapi kan pemikiran kita itu tidak bisa dibenarkan oleh Allah. Karena firman Allah bilang kamu harus mengasihi saudaramu. Baru kamu disebut tetap berada di dalam terang. Tetap berada dalam terang, tetap berada dalam Yesus, berarti tetap selamat. Kenapa kamu tetap selamat? Karena kamu melakukan perintah tadi. Mengerti ya? Itu loh, jadi jangan gampang-gampang loh. Ngeri sekali dengan kondisi kerohanian umat-umat Kristiani hari-hari ini. Ya. Nah, kaitan dengan di awal tadi saya sampaikan bahwa iblis itu adalah pihak yang sangat berkeinginan besar untuk menjerumuskan kita kepada api neraka. Nah, dia akan bekerja dengan segala macam tipu daya itu. Iya kan? Nah, coba kita akan baca mengenai orang Farisi ya, di Lukas 18 ayat 9 sampai 14a. Lukas 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Pelan-pelan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Oke. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Nah, saudara, ini satu contoh antara orang percaya KW dengan orang percaya sejati. Ya kan? Dikisahkan di sini ada dua orang di bait Allah. Artinya kan ada dua orang datang ke bait Allah yang sama. Iya. Ini artinya kita bisa sebutkan orang seiman lah. Iya. Ya kan? Karena dia berada di bait Allah yang sama. Ya, kalau zaman sekarang kan ada misalnya ada gereja, ada masjid. Kalau dikisahkan bilang ada dua orang, satu datang ke gereja, satu datang ke masjid, ya itu berarti tidak seiman. Iya. Tetapi di kisah tadi mengatakan bahwa ada dua orang di dalam bait Allah. Iya. Tidak disebutkan bait Allah A atau B, berarti mereka ini dua orang yang seiman. Tetap perilakunya berbeda loh. Ya kan? Ini contoh. Perilakunya berbeda. Sama-sama datang ke bait Allah, sama-sama memanjatkan doa, tetapi di mata Tuhan ada satu yang benar sikapnya. Nah, itu dia. Nah, dari kisah ini kita belajar lagi gitu. Ya kan? Bahwa tidak sembarangan loh kita mengatakan sekali selamat tetap selamat. Sekali lagi saya ingatkan saudara, Yesus itu bukan patung. Kalau patung, ya kamu cukup percaya, oh ini juru selamat saya, selesai. Patung, ya kan? Tetapi kalau Yesus ini dia adalah Allah yang hidup. Dari mulutnya keluar perintah.
Ya, dari mulutnya keluar firman. Ada yang berupa janji, ada yang berupa perintah. Ya kan? Kalau kamu mau berharap janji-janji Tuhan berlaku dalam hidup kamu, itu pun kamu harus percaya, harus beriman terhadap janji tersebut. Iya. Walaupun apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini sesuatu yang memperlihatkan kondisi yang tidak memungkinkan. Kan begitu. Seperti misalnya contoh yang paling jelas lah, Musa gitu, ketika dia menghadapi kejaran dari pasukan Firaun, kan menghadapi laut. Iya. Nah, kan itu kan sesuatu yang kelihatan mustahil. Bagaimana mungkin melewati laut seperti itu? Tetapi oleh kuasa Allah, oleh imannya Musa, laut pun bisa dibelah. Ya kan? Nah, Iya. kita pun seperti itu. Janji Tuhan ketika kita klaim, tetapi kondisi kita sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami suatu tantangan, ya kan? Yang memperlihatkan kita ini seperti tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Iman diperlukan, ya. Kita harus percaya betul bahwa itu adalah janji daripada Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita akan bisa menerima hasilnya. Begitupun dengan keselamatan. Di dalam keselamatan itu ada perintah-perintah yang harus kita lakukan untuk mendeklarasikan diri kita bahwa kita ini benar-benar milik Kristus. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Iya. Ya, kalau hidupku bukan aku lagi, Kristus di dalamku, berarti ya kamu tidak punya hak atas hidup kamu selain kamu melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam keseharian kita, ya, kita akan berinteraksi dengan berbagai pihak. Ya, dari situlah kita mulai menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berbeda dengan mereka. Artinya orang-orang yang masih berperilaku duniawi itu berbeda dengan kehidupan kita yang sudah diubahkan Tuhan. Karena kita akan berperilaku sebagaimana petunjuk dan arahan firman Tuhan. Kan gitu. Nah, kalau orang kemudian mengecewakan kita, kita panas hati, kita dendam, berarti kan kita sudah tidak sesuai firman Tuhan. Itu kan menunjukkan bahwa kita tidak pelaku firman Tuhan. Iya. Ya, jadi hal-hal seperti ini gitu. Jadi jangan gampang-gampang saja gitu. Iya kan? Nah, kenapa kita perlu untuk melakukan perintah firman Tuhan ini? Coba kita lihat di Kejadian 1 ayat 26. Ya, 26a aja yang dibaca. Kejadian 1 ayat 26a aja yang dibaca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, situ aja dulu. Allah itu menciptakan manusia, ya kan? Menurut gambar dan rupa Allah. Iya. Dan gambar itu rusak oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau kita disampaikan oleh firman Tuhan tadi bahwa kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka ketika kita bertobat, ya kan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita itu ya harus serupa segambar dengan Allah. Apakah itu mustahil? Oh tidak dong. Kenapa mustahil? Allah menciptakan kita itu dengan kesempurnaan di awalnya. Nah, kita dikembalikan kepada kesempurnaan itu di backup oleh Roh Kudus. Mantap. Iya, jadi kita tidak bisa berkata kita tidak bisa hidup seperti Kristus hidup gitu loh. Ya, Roh Kudus itu memampukan kita, asalkan kita punya hati yang mau untuk diubahkan. Iya. Coba ayat 27-nya. Ayat 27 yang tadi, Kejadian 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, itulah jelas kan. Nah, tetapi kemudian gambar itu rusak, ya, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Lalu iblis mempunyai peran yang sangat besar, ya. Dia sudah mendapatkan kesempatan nih, kejatuhan manusia itu setelah membuat keturunan dari Adam dan Hawa ini sampai dengan kita sekarang ini adalah keturunan-keturunan yang hidup di dalam kutuk. Karena dosa yang dibuat Adam dan Hawa ketika di Taman Eden itu mendatangkan kutuk. Allah mengutuk. Nah, kutuk seperti ini tidak bisa diampuni oleh siapapun, ya, sesama manusia tidak bisa. Iya. Ya, di video yang sebelumnya saya pernah jelaskan mengenai hal ini, bahwa ketika misalnya saya membuat kesalahan, ya, sama kamu, berbohong sama kamu misalnya, saya minta maaf, kamu memaafkan, kelihatannya selesai.
Tetapi kan dosa itu kan mengandung kutuk gitu loh. Dosa terhadap Allah itu mengandung kutuk. Pelanggaran kita ya terhadap firman Tuhan, terhadap perintah-perintah firman Tuhan itu mengandung kutuk semua gitu. Jadi ketika Yesus datang, dia naik ke kayu salib, makanya kan Alkitab mengatakan itu terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib, kayu salib. Ya, dia menggantikan kutuk kita gitu, supaya kita kembali kepada kesempurnaan yang awal gitu. Ya, nah iblis mempunyai kepentingan ya berlawanan sekali dengan Allah. Iya. Saya mau baca di Yohanes 8 ayat 44 ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi keinginan iblis ini adalah hanya membinasakan gitu loh. Ya, semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya, Allah itu adalah kebenaran. Ya, melalui Yesus Kristus kita diingatkan kembali, disegarkan kembali dengan kebenaran-kebenaran Allah itu. Nah, sementara iblis itu adalah tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya, jadi iblis itu terhadap manusia selalu akan memunculkan tipu daya, ya, supaya kita tergelincir. Kan di awal saya sebutkan tadi tidak tanggung-tanggung dia menggunakan firman Tuhan, ya, menggunakan firman Tuhan loh. Jadi kalau kita hanya menjadi Kristen KW, jangan-jangan kita sudah masuk ke dalam perangkat tipu daya tadi, ya kan? Iblis kan senang aja kalau kita menjadi Kristen KTP. Senang gitu kan, beribadah happy gitu kan, tapi tidak melakukan perintah firman Tuhan gitu loh. Hati-hati loh, karena Alkitab juga berkata bahwa iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau menyamar sebagai malaikat terang, kita dapat bayangkan seberapa liciknya makhluk ini. Dia bisa membuat seolah-olah benar, ya kan? Nah, kita yang nggak dekat dengan Allah, dalam arti kita bukan pelaku firman Tuhan, kita akan sulit membedakan mana tipu daya iblis, mana kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Karena kita memang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran itu, di dalam perintah-perintah firman. Ya, kita cuma melakukan ritual-ritual saja. Maka ketika iblis datang dengan tipu dayanya, kita itu terseret. Ya, makanya saya berikan judul tadi bahwa kita ini jangan-jangan menjadi Kristen KW, Kristen yang tidak orisinil, hanya labelnya saja Kristen, tanpa keluarnya Kristen, KTP-nya Kristen, ya, kehadiran di gereja kita Kristen, pelayanan giat kemana-mana, tetapi kita bukan pelaku firman Tuhan, maka kategorinya jelas, kita ini adalah seorang Kristen KW. Saya tidak segan-segan untuk mengingatkan saudara hati-hati mengenai hal ini, karena saya sudah melihat banyak orang yang merasa Kristen tetapi sesungguhnya dia bukan pelaku firman Tuhan. Itu bahaya itu. Ya, itu iblis bertepuk tangan sekali. Nah, dia merasa senang, ya kan? Silakanlah kamu seminggu 7 hari ke gereja, nggak apa-apa. Nah, yang penting kamu jangan melakukan perintah firman. Ya nggak? Iya. Nggak apa-apa, kamu tidur di gereja juga nggak masalah. Nah, yang penting kamu jangan melakukan perintah gitu loh. Makanya iblis nggak ganggu kan. Di gereja kamu ketiduran pun iblis santai aja. Semakin nggak dengar firman semakin bagus bagi iblis. Terserah kamu mau duduk berjam-jam di gereja. Iya. Ini kan tipu daya. Ngerti nggak tipu daya? Tipu daya itu yang namanya melesetkan atau menyimpangkan orang daripada tujuan benar. Kita ini harus mengetahui alamat yang benar untuk sampai ke surga. Caranya dari mana? Firman Tuhan. Iblis mau membuat kita itu tidak menuju kepada alamat yang benar. Makanya kan tadi saya udah berulang kali mengatakan bahwa iblis tidak segan-segan menggunakan firman Tuhan. Ya, makanya jangan heran lah kalau misalkan suatu kali di mimbar gereja pun ada seorang yang berlabel hamba Tuhan lalu mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi motivasinya adalah motivasi pribadi. Ya,
Jangan segan-segan kita untuk memisahkan diri dari orang-orang seperti itu. Karena upah kita itu atau tujuan akhir hidup kita itu tidak bisa dipilih kemudian. Kita harus memilih mulai sekarang, selagi hidup. Apakah kita ini akan masuk surga atau tidak, itu ditentukan dari perilaku hidup manusia ketika dia masih hidup. Kamu pelaku firman Tuhan atau bukan? Kalau kamu bukan pelaku firman Tuhan, mohon maaf, saya yakin sekali tidaklah kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana mungkin? Yesus itu mati di kayu salib juga melakukan perintah Allah loh. Iya. Iya kan? Jadi waktu Yesus naik ke surga, ya tadi Markus mana ada tadi? Yang Markus tadi. Markus. Markus. Markus 14 ya. Ayat 6 ya, nggak salah. Ayat 36. 36, oke. Apa tuh? Markus 14 ayat 36 katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Tolong diulang sekali lagi pelan-pelan. Markus 14 ayat 36 katanya, "Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." tidak ada yang mustahil. Yesus mengakui ya kan bahwa Allah engkau tidak ada yang mustahil. Lalu dia meminta sesuatu di situ. Apa katanya? "Ambillah cawan ini daripadaku. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, Nah, melainkan apa yang engkau kehendaki." melainkan apa yang kau kehendaki. Apa yang dimaksud dengan engkau kehendaki? Ya perintahnya. Ya, jadi kematian Yesus di kayu salib itu memenuhi perintah dari surga. Kedatangannya juga dalam dunia adalah perintah dari surga. Ya. Setelah Yesus menderita begitu rupa di kayu salib, kalau kita menerima keselamatan dari buah pengorbanan Yesus itu dengan sembarangan, aduh, nggak habis pikir kalau sampai ada orang begitu mudahnya mengatakan saya kan sudah baptis, ya kan, saya rajin ke gereja, ya kan, saya pelayani mana-mana loh, firman Tuhan aja apa di luar kepala, sampai dalam kepala nggak ada. Semua di luar kepala, apa di luar kepala. Ya, kalau bukan pelaku, harus sia-sia hidup kita menjadi Kristen. Sia-sia, sebab Yesus saja melakukan perintah firman Tuhan. Ya, Allah memerintahkan apa, semua Tuhan Yesus melakukan. Perintah Allah itu mengenai baptisan dia kerjakan. Berkata dia kepada Yohanes, lakukanlah ini. Ya, sebab ini adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ada kata-kata lu kehendak Allah di situ. Iya. Gitu loh. Jadi semoga ini renungan ini menjadi suatu inspirasi buat saudara-saudara sekalian, ya kan? Hati-hati di dalam membawa kehidupan kerohanian saudara, ya, kehidupan kerohanian saya juga dan anak saya ini, agar jangan sampai kita disesatkan oleh tipu daya iblis. Karena iblis itu bertujuan membuat kita hidup seolah-olah rohani, hidup seolah-olah melakukan perintah firman Tuhan, ya, karena dia bisa menggunakan firman Tuhan untuk menipu daya kita. Iya. Itu yang sangat berbahaya. Ketika orang sudah menggunakan firman Tuhan, ya kan, di mimbar atau di dalam hatinya dia sudah menggunakan firman Tuhan, lalu dia membenarkan diri dia. Ini kan sudah masuk kepada tipu daya gitu. Jadi bacalah Alkitab itu. Firman Tuhan itu mengatakan apa, kita lakukan sesuai dengan apa maksud daripada firman Tuhan itu. Jangan kita menyampur adukan dengan kebatinan kita. Ya, manusia itu punya kehendak daging, bukan kehendak roh. Oleh karenanya firman Tuhan itu mau menundukkan keinginan daging kita, ya kan, supaya kita melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita mau mencampur adukan perintah firman Tuhan yang adalah roh dengan keinginan daging kita, kita tidak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan itu dengan tepat sasaran. Ya, dan kalau kita sudah tidak melakukan perintah firman Tuhan, mustahil lah
Ya, kita mau berkata bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan dari mana? Ya. Itulah saudaraku mengapa Paulus untuk jemaat di Efesus dan di Roma itu mengingatkan mereka. Karena memang keselamatan itu harus diwujud nyatakan dengan melakukan perintah firman Tuhan. Ya, coba kita baca di Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya kan? Kehendak Tuhan ini perintah artinya. Ya, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, mengerti perintah firman Tuhan, maka Paulus mengatakan jangan bodoh gitu loh. Iya loh. Makanya saya serius mengatakan bahwa ketika kita menjadi umat Kristiani atau pengikut Yesus, dengan hanya bermodalkan perkataan saya percaya, lalu memberi diri dibaptis, setelah itu selesai tidak melakukan perintah-perintah firman Tuhan, maka kita ini seperti orang yang tidak berbuat sesuatu apapun untuk keselamatan. Ya. Sama sekali tidak ada keselamatan di dalam diri kita kalau modelnya seperti itu. Nah, sekarang kita baca lagi Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Lagi-lagi muncul kata kehendak kan? Iya. Coba diulang di bagian kehendaknya itu. Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah perintah firman Tuhan terhadap hidupmu, ya kan? Lanjut. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya ketika kita keluar daripada koridor itu, ya kan, daripada tuntunan perintah firman Tuhan, maka kita tidak ada kesempurnaan. Ya, hanya orang-orang yang hidup benar menurut perintah dan kehendak firman Tuhan itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, kita sudah dengar berulang kali firman Tuhan yang mengatakan tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini seram sekali sebenarnya ya kalau kita tidak sungguh-sungguh memaknai pernyataan Tuhan Yesus seperti ini. Ya, kalau kita baca yang di sebelumnya kan kalimat Tuhan Yesus ini kan menangkis atau menanggapi orang-orang yang datang kepada dia dengan berkatakan, bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu? Ya kan? Ya itu ternyata di hadapan Tuhan itu nothing gitu, tidak ada gunanya gitu. Kamu melakukan hal-hal demikian kalau kehidupan kamu sesungguhnya itu tidak berpadanan dengan perintah-perintah firman Tuhan. Jadi iblis itu sekali lagi ingin menipu manusia supaya masuk dalam api neraka yang kekal, sehingga dia tidak segan-segan menggunakan firman Tuhan juga untuk memperdaya manusia. Dan itu tidak tertutup kemungkinan termasuk kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di mimbar. Ya, bisa saja mereka itu adalah termasuk orang yang memperdaya gitu loh. Ya, bicaranya firman Tuhan, tetapi motivasi di balik itu adalah tujuan-tujuan pribadi. Benar. Nah, kita harus hati-hati terhadap gejala-gejala semacam ini. Jangan sampai kita merasa kita telah diselamatkan, padahal tidak. Artinya kita hanya menjadi Kristen KW tadi itu. Kristen KW. Kita merasa kita mahal gitu, branded gitu. Kita merasa kita orisinal gitu. Nyatanya kita tuh cuman KW super pun kamu gak masuk surga loh. Ya kan? KW super pun gak masuk surga. Tuhan menuntut kesempurnaan di dalam hidup kita, makanya dikasihkan Roh Kudus untuk membuat kita sanggup untuk hidup di dalam kesempurnaan yang Tuhan mau. Gitu loh. Jadi mohon supaya betul-betul direnungkan apa yang kami bagikan ini. Ya, karena ini penting sekali untuk kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Ya, karena tipu daya iblis itu sedang menerangkan kepada kita bahwa sekali selamat tetap selamat, kamu tidak usah perlu melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Cukup percaya Yesus, itu jaminan keselamatan. Omong kosong.
berkata percaya Yesus itu tidak cukup. Iblis, setan itu percaya kepada Allah. Iya. Dan dia bukan cuma percaya, dia gemetar. Kenapa dia gemetar? Dia bukan pelaku firman. Iya kan? Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mendengar langkah kaki Tuhan juga, mereka kan bersembunyi. Karena orang berdosa itu memang gentar terhadap Allah. Iya kan? Orang berdosa itu gentar sama Tuhan, sama Allah. Ya. Maka kita harus sungguh-sungguh ya, fokus. Hidup ini perlu melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Ya, tidak cukup kita hanya rajin ke gereja. Ya, tidak cukup kita hanya rajin pelayanan sana dan sini. Ya, itu bagus. Ya, saya katakan kalau kamu rajin beribadah, rajin berdoa ya, sehari mungkin seperti orang minum obat 3 kali sehari. Ya kan? Kamu rajin pelayanan kemana-mana. Itu bagus, tetapi ya, kita harus melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Apakah berdoa itu bukan perintah firman Tuhan? Apakah datang ke gereja itu bukan perintah firman Tuhan? Apakah melayani itu bukan perintah firman Tuhan? Itu bagian dari adalah bagian daripada perintah firman Tuhan. Ya. Tetapi kita tidak boleh berhenti cuma sampai di situ. Harus totalitas. Harus totalitas, benar. Harus totalitas supaya ketika kita berhadapan dengan Tuhan tidak menjadi seperti perkataan Yesus itu. Ya, yang orang bilang, bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu, kami mengusir setan demi namamu. Tuhan Yesus bilang, nyahlah kalian, aku tidak mengenal engkau. Iya kan? Ini kan menggambarkan kondisi di mana orang-orang itu hanya ritualnya saja yang diutamakan gitu. Iya. Ya. Hubungan atau Tuhan menghendaki di dalam kehidupan umatnya itu 2. Hubungan yang erat dengan Allah, maka kita digambarkan sebagai bapa dan anak. Lalu hubungan kita dengan sesama, ya, sebaik apapun hubungan kita dengan sesama, itu akan memberikan gambaran sebaik itu juga hubungan kita dengan Allah. Ya, tetapi perlu diingat, perbuatan baik itu tidak akan menolong kita kemana-mana ya, itu tidak menyelamatkan saudara. Melakukan perintah firman Tuhan di dalam kebaikan-kebaikan saudara, itulah yang akan membawa saudara kepada keselamatan. Ya, karena orang kalau cuma sekadar berbuat baik kan itu bisa macam-macam motivasinya. Ya, karena orang itu pernah berbuat baik kepada saya balas buat baik. Itu juga perbuatan baik. Ya kan? Atau saya berbuat baik supaya orang menghargai saya. Itu kan semua tidak tulus. Tetapi kalau kita melakukan perintah firman Tuhan, maka perbuatan baik kita itu akan mengandung ketulusan. Bahwa kita memberi tanpa mengharap kembali. Itu satu perbedaan, satu contoh saja. Ya, bagaimana perbedaan antara orang hidup melakukan perintah firman Tuhan dengan hidup di luar daripada kehendak firman Tuhan. Gitu. Ya, jadi kiranya renungan kali ini memberkati saudara sekalian, dan mari kita terus melakukan perintah firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sampai jumpa pada renungan yang lainnya. Haleluya. Amin.